Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abu Indragiri di channel yang bahas tentang tips praktis menulis. Jadi bukan sekedar tips menulis ya, tapi sangat praktis dan singkatnya jalan tikus lah ya, singkat. Kemudian juga menerbitkan buku. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini, teman-teman, saya akan membawakan satu rubrik baru, yaitu storytelling atau cerita. Jadi mengapa sih ada rubrik storytelling? Storytelling itu tidak melulu tentang menulis dengan gaya berkisah, tapi memang benar-benar ya bercerita. Nah, isi storytelling di YouTube ini akan berkisah tentang banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari member Akademi Menulis Kreatif, juga Bright Training Center. Di situ saya sebagai pendiri dan mentornya. Kenapa sih harus storytelling? Ini kata Anita Roddick, founder The Body Shop ya, teman-teman, di bukunya Business Unusual, bahwa ketika cara yang paling baik untuk belajar itu menurut dia ya adalah dengan bercerita. Kemudian saat orang lain bercerita, itu kan memicu imajinasi, rasa ingin tahu, kemudian resolusi. Nah, mudah-mudahan kisah-kisah inspiratif ini bisa membuat teman-teman itu terpacu untuk mengikuti jejaknya atau mengikuti inspirasinya ya. Karena pendengar itu rata-rata tidak pasif, pasti berpikir, kemudian kalau dia bisa, mengapa saya tidak? Nah, ini sebenarnya memang betul ya. Kalau kita itu semasa kecil itu kita paling suka didongengin ya. Kalau saya yang ingat waktu di Indragiri Hilir Riau dulu, zaman saya kecil, paling suka itu diceritakan oleh guru-guru ngaji ya. Setelah ngaji itu beliau menyempatkan untuk bercerita begitu. Nah, ternyata memang benar ya, bercerita itu cara yang paling bagus untuk belajar itu, tanpa menafikan metode yang lain ya. Oke, nah di kesempatan yang pertama ini, saya akan mengangkat satu sosok yang menurut saya sangat inspiratif di pembelajaran menulis di Akademi Menulis Kreatif ya. Namanya itu Ibu Hajah RR Kustina. Nah, kalau beliau itu di Akademi Menulis Kreatif grup WA yang ke-6. Seingat saya beliau mendaftar di AMK itu bulan Februari 2020. Jadi belum lama. Ini kan bulan Juni ya. Ya belum ada setengah tahun lah ya. Yang menarik ya teman-teman, yang menarik, beliau itu usianya tuh 84 tahun. Wow, 84 tahun, iya betul. Kalau kita membayangkan ya 84 tahun tuh ya sudah sepuh, eyang-eyang gitu, nenek-nenek. Nah, dan memang seusia itu beliau, tapi yang luar biasa itu dia mau mendaftar sendiri loh itu ya, bukan lewat cucunya atau anaknya itu. Saya kaget juga. Beliau itu, seingat saya, cara daftarnya yang terhormat YTH admin AMK kalau nggak salah begitu ya. Pada intinya beliau pengen belajar menulis. Saya awalnya saya nggak terlalu tahu gitu. Kemudian setelah saya interview ternyata 84 tahun, karena beliau mengakui, maaf ya nanti kalau lambat belajarnya atau gimana gitu. Teman-teman, 84 tahun itu sudah sepuh, mau belajar sesuatu yang baru. Menurut saya aja dulu yang muda, 2005 tuh saya
Sebenarnya mulainya itu 2004 2000 sebelum 2005 ya, setelah membaca novel Ayat-Ayat Cinta. Tapi ya mudahnya saya yang ingat tuh 2005 lah saya mulai belajar sendiri. Aduh, berat banget ya, padahal saya masih muda, masih single, masih kuliah, meskipun sambil kerja ya. Itu beratnya luar biasa. Tapi ini beliau usianya 84 tahun, ya cucunya udah banyak juga ya. Terus kok mau-maunya gitu beliau itu menyempatkan diri untuk belajar gitu. Nah ini di AMK emang begitu ya. Saya itu banyak belajar, bukan karena saya jadi mentornya. Satu kasus seperti ini nih menjadi pembelajaran untuk saya, bahwa kemudian saya baru teringat dulu waktu 96 sampai 99 itu saya kan mondok di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterangan Jombang, Jawa Timur ya, dekat Tebuireng, timurnya Tebuireng. Saya selain sekolah STM, paginya malamnya ngaji di pondok. Itu memang komplit, pondok modern gitu ya. Kemudian di dinding pondok itu saya ingat begini, pepatah Arab bahwa utlubul ilma, tulis begini ya, di asrama MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu itu dari buayan, maksudnya kita bayi sampai kita meninggal gitu, liang lahat mahdi. Saya tuh merenung, ya itu saya anggap pepatah lah gitu. Tapi ketika saya belum tahu jawabannya seperti apa. Nah ketika Bu Eyang Hajah Kus itu mendaftar dari Bekasi, beliau ya mendaftar, usianya 84 tahun gitu. Saya baru menyadari bahwa di dunia ini memang ternyata ya ada yang belajar sesuatu yang baru itu ya tidak membatas usia. Jadi di Akademi Nulis Kreatif itu saya terima, mau kelas 3 SD juga saya terima gitu. Jadi memang macam-macam ya, dari usia muda sampai ya yang paling tua adalah Eyang Hajah Kus. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari beliau adalah semangat belajarnya, bahwa seusia beliau itu seharusnya kan paling ya ngaji, zikir aja, tapi tidak, untuk beliau tidak mematahkan beliau untuk menuntut ilmu. Tentu saja saya menanganinya dengan cara berbeda ya, ketika beliau, "Cikgu, saya ini pengen punya karya," gitu. Jadi ya tetap saya bedakan dengan yang lain caranya, karena kan kalau sudah sepuh itu kan nggak bagus juga, matanya kena HP terus itu. Padahal kalau di AMK itu tiap Rabu itu ada kuliah online gitu. Jadi saya punya trik-trik khusus untuk beliau, dan semalam itu sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan beliau itu bisa memecahkan muri gitu ya, usia 84 tahun mau belajar menulis, kemudian punya karya, meskipun karyanya mungkin ya 20 lembar atau 50 lembar, tapi itu sangat luar biasa karena sesepuh beliau mungkin di Indonesia belum ada ya. 84 tahun mau belajar sesuatu yang baru, kemudian betul-betul punya karya. Kita doakan ya Bu Hajah Eyang Kus, usia 84 tahun, asal Bekasi ini, bisa menerbitkan satu karya. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang, termasuk saya ya. Saya sangat terinspirasi bahwa belajar itu harus terus-menerus seperti yang beliau lakukan gitu ya. Apalagi teman-teman yang masih single gitu ya, masih belum banyak tanggungan, itu ayo berkarya, ayo mempelajari sesuatu yang baru, misalnya ya dalam bidang kepenulisan, sesuatu yang bermanfaat. Kalau kita tahu motifnya itu atau ambak kalau di AMK ya, apa manfaatnya bagiku, nanti kita akan tersengat untuk berkarya. Terus
kita memanfaatkan bahwa di dunia ini kalau perhitungan akhirat ya nggak sampai 3 menit ya. Jadi sangat singkat sekali, sangat kurang tepat kalau kita habiskan waktu kita untuk sesuatu yang ya tidak ada faedahnya gitu ya di luar sana. Sekarang tuh zamannya zaman banyak yang hal-hal yang tidak berfaedah, aplikasi-aplikasi yang nggak berfaedah. Kenapa tidak kita persiapkan bekal kita di akhir hayat atau nanti supaya kita punya karya jadi amal jariah, meskipun kita meninggal kita tetap dapat pahalanya gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan sosok inspiratif di rubrik storytelling yang pertama ini bisa membuat teman-teman tuh saya aja merasa wah dulu ketika beliau mendaftar, luar biasa. Dan menurut saya ini ilmu di universitas kehidupan yang tidak kita dapatkan di sekolah-sekolah formal. Jadi ya saya menganjurkan sekolah formal juga iya, non formal juga iya, apapun itu yang membuat kita punya ilmu baru, punya motivasi baru, itulah ilmu ya. Dan pada ujungnya adalah mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Itu tujuan menuntut ilmu ya. Saya kalau gelar itu kan sebagai bonus saja. Tuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe atau berlangganan ya. Pencet tombol loncengnya. Mudah-mudahan sampai ketemu di sosok inspiratif berikutnya di Akademi News Kreatif. Sangat banyak ya, ditunggu aja. Makanya jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya kalau ada video langsung kebuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.